Halo, balik lagi nih di channel Pelangi Biru. Kali ini saya mau banyak membahas nih, panjang kali ini. Dan makasih juga ya. Di sini saya mau jelasin juga, mau tegaskan di sini saya nggak terlalu ngejar view, nggak terlalu ngejar subscriber. Saya hanya menjalankan sesuatu hal yang saya tahu. Saya di sini hanya ingin niat berbagi, biar apa ya, ada gunanya lah kayak gitu. Channel ini kayak gitu. Pertama, saya mau bahas tentang ramalan-ramalan ya, yang dimana banyak ramalan yang beredar di YouTube ini mengatakan akan terjadi tsunami segala macam. Itu efeknya kan sangat kurang baik di lingkungan asli orang-orang yang rumahnya di dekat pantai. Itu benar-benar sangat pengaruhnya seperti apa. Sekarang banyak saya temuin orang yang ketakutan, terus dia menjual rumahnya dengan harga murah kayak begitu. Kenapa saya tahu? Karena saya kebetulan memang lagi nyari hunian kayak begitu. Jadi banyak banget yang murah kayak gitu. Yang pertama, di sini saya mau jelasin, bisa nggak sih tolong namanya ramalan itu, nah seperti saya bilang cuman ada dua. Kalau kita yakinin antara kejadian atau enggak. Kalau kejadian dia akan sangat parah kayak gitu. Namanya hidup dan mati itu udah ada kodratnya. Kita mau lari kemanapun, kalau waktu yang mati ya mati. Kan banyak kejadian tiba-tiba dia mati, tiba-tiba dia ketiban pohon, tabrakan segala macam, dia nggak melakukan apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, yang di sini, yang ini yang terakhir lah. Yang di sini saya mau bilang, saya mau tegaskan ya, tolonglah Indonesia ini, warga-warganya segala macam, kapan bisa mau majunya kayak gitu. Kenapa saya ngomong kayak begini? Ada seorang ustadz berkata, kebakaran di Los Angeles itu adalah sebuah hal yang namanya apa? Dia bilang karma, ajab segala macam. Hai bro, kita bukan di zaman batu, bukan di zaman jahiliyah. Semua sekarang tuh bisa kita cari melalui internet kayak gitu, informasi-informasi. Makanya kan ada tuh anak artis siapa gitu, dia membantah juga kesel kan, dibilang itu kok ajab segala macam. Ya enggak, memang enggak. Gini, di sini saya mau jelaskan sedikit aja. Pertama, itu karena kelalaian manusianya kayak begitu. Kelalaian manusianya. Nah, ini masuknya sih saya antara konspirasi ya, sengaja dibakar atau memang enggak sengaja dibakar gitu tuh. Jadi di sini ada unsur politik, unsur konspirasinya, sesuatu hal yang kita tidak ketahui. Terus ada juga di sini tuh kayak semacam apa ya, akan terjadinya sebuah proyek yang saya tahu, yang memang akan terjadi, yang memang lagi udah dari tahun 2019 itu di lobby, tapi warga sangat tuh nggak mau gitu ya. Saya tahu, cuman saya nggak berani ngomong di sini. Cuman di sini setelah berita banyak yang beredar, apalagi saya punya kenalan di luar sana yang memang sangat terpercaya seperti apa? Seperti ketika si Joe Biden mengundurkan jadi calon pemimpin presiden. Terus seperti terjadinya Israel akan memborbardir Gaza. Itu semua orang benci saya, dibilang saya Yahudi segala macam, terserah, karena data tuh keluar akurat kayak gitu. Di sini saya mau menjelaskan, itu tuh semua tuh terjadi tuh bukan karena ajab atau karma kayak begitu. Kalau kalian punya teman di sana, cobalah kalian cari-cari tahu kayak gitu. Yang kalau dibilangin ajab karma tuh, satu di sini kemungkinan ya, karena saya bukan Tuhan. Pertama itu angin tiba-tiba di sana banyak yang jadi kayak membesar, terus perputarannya kayak di situ aja. Gimana ya, muter kayak gitu-gitu aja. Terus satu, kedua adalah tornado angin kayak gitu. Itu sesuatu hal yang nggak bisa kita cari tahu gitu loh, itu berdasarkan apa segala macam. Karena di luar sana pun energi atau apa sih, teknologi HARP itu udah ada, dimana bisa memanipulasi cuaca kayak begitu. Nah, terus habis itu ada juga di sini nih konspirasinya ada yang dibilang itu buat jadi proyek Blue Beam kayak begitu. Itu yang pertama. Itu yang kedua, mau jadi Los Angeles Smart City kalau nggak salah gitu.
Smart City sendiri pun udah ada yang mendesainnya itu tahun 2029 itu sudah didesain seperti ini, kotanya seperti ini, kendaraan seperti ini, itu udah ada. Udah didesain dari tahun 2023 kalau nggak salah saya. Kayak begitu. Jadi di sini tolonglah. Lagi ngapain sih dengerin Ustadz yang kemarin teriak mau ngebela Gaza, kirim Gaza segala macam, giliran diizinkan dia bilang nggak usah lah, kita bisa melalui doa gitu loh. Berhentilah yuk. Jadi orang-orang PA bego gitu loh. Jangan sesuatu hal tuh dilibatkan dengan agama, dengan karma, dengan ajab. Ini bukan zaman batu, bukan zaman jahiliyah. Semua tuh bisa dicari informasinya. Kayak begitu loh. Kalau kalian nggak tahu segala macam, masuk ke dark web tuh. Dark web tuh banyak segala macam di situ ada. Yang ditutupi oleh pemerintahan segala macam ada di situ. Intinya yang di situ tuh terjadi bukan karena azab atau karma ya. Itu pertama. Kalau masalah anginnya itu walau alam, saya nggak tahu. Itu bukan urusan saya. Cuman di sini saya balikin lagi, di sana di luar tuh ada teknologi namanya HARP, kayak gitu aja, yang bisa memanipulasi cuaca, iklim segala macam, kayak begitu. Jadi di sini saya mau mau buka pikiran orang-orang Indonesia ini. Yuk, kapan majunya sih kita? Lihat negara sebelah tuh, udah seperti apa, kemajuannya seperti apa, cara mereka berpikir tentang blockchain, tentang kripto, tentang ini itu, mereka berkembang maju. Padahal dulu mereka semua ini nyonteknya jalan tol tuh ke kita, guru-guru mereka juga minjemnya ke kita. Nah sekarang kita jadi kenapa belangsak begini kayak gitu, karena apa? Terus kita juga akan mudah terjadinya diadu domba kayak gitu. Kalau kita berfanatik yang sangat fanatik nggak jelas gitu loh. Boleh kita membawa dalil-dalil, terus habis itu kita juga mencari tahu lewat internet. Dengarkan dari dua suara, dari kanan dari kiri, nggak puas dengerin dari depan dari belakang gitu. Semua sekarang informasi bisa dicari tahu, nggak ada yang ditutupin kayak begitu. Intinya kejadian di Los Angeles ya, itu terus masih ada sangkut pautnya dengan pemerintahan setempat. Kalau bahasa kita ini Pemdanya kayak begitu. Udah itu aja kali ya. Kalau panjang-panjang malas juga gue, soalnya gue benci gue ngeliatnya kayak gitu tuh. Lu tau gak sih, orang-orang kayak begini, agama yang menghidupkan dia, bukan dia yang menghidupkan agama. Pahamin tuh. Jadi gimana ya gue ngomongnya, stop lah yang hal-hal kayak gini. Sebenarnya Indonesia ini udah butuh menteri agamanya tuh 6 atau 5 sesuai dengan agama masing-masing di Indonesia ini gitu loh. Dan setiap yang mau ceramah segala macam bersertifikat dan dipantau, tidak boleh mengkafirkan orang lain, tidak boleh mengancam orang lain, menghina orang lain, agama lain, apapun itu nggak boleh kayak begitu. Itu udah harus sebenarnya. Walaupun yang gue tahu juga di non muslim pun juga ada nih yang kayak begitu. Tapi jangan-jangan di sini mikir kali gue Yahudi apa gue Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma anna ya Allah. Udah paham kayak begitu. Jadi gimana ya? Itu aja kali ya. Soalnya gue di sini benar-benar muaknya nih, gue bukan karena hal agamanya tapi orang-orang yang dongo-dongo ini loh. Orang-orang ini yang berbahaya, didoktrin seperti itu lama-lama akan menimbulkan perpecahan gitu loh, ribut orang-orang. Yuk stop yuk kebodohan ini kayak gitu. Oke? Mudah-mudahan banyak yang dengar, dan yang unsubscribe gue juga alhamdulillah berkurang. Gue nggak ngaruh, gue nggak nyari subscriber, gue nggak nyari view. Gue memang ciptakan channel ini untuk berguna. Yang lihat silahkan, yang mau maki silahkan, yang nggak mau lihat silahkan kayak gitu. Karena gue nggak nyari uang di sini ya. Gue nggak nyari uang di sini. Uang gue nanti akan datang sendiri. Tuhan gue yang akan ngasihnya sesuai dengan perjanjian kayak gitu. Oke? Jadi gue di sini nggak ada kepentingan apapun, nggak ada yang endorse segala macam, nggak ada, ya kan? Channel gue juga kecil. Oke, makasih dan
berpikir rasional sedikit ya. Oke, sampai ketemu lagi tema selanjutnya.